Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nurul Khairani Abdu SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang new normal di tengah pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 yang sangat mematikan. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas, dengan jumlah kasus terpapar COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Kita harus berhati-hati dalam menghadapi penyebaran virus ini, karena setiap harinya selalu ada penambahan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Pandemi COVID-19 belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kehidupan harus terus berjalan. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan, mengisolasi diri di rumah terus-menerus? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin kembali bekerja, belajar, dan beribadah, serta bersosialisasi atau beraktivitas agar bisa produktif di era pandemi ini. Jika hal tersebut tidak dilakukan, cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan ekonomi, akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, atau masyarakat kehilangan penghasilan. Untuk itu, masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan new normal life, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 secara sederhana. Secara sederhana, new normal ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Dengan diberlakukannya new normal, kita mulai melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak, serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona. Sejak mewabahnya COVID-19, guna menghindari terjadinya penularan, sebagai besar aktivitas dilakukan melalui daring atau online, seperti kegiatan rapat yang selama ini dilaksanakan bersama-sama dalam suatu ruangan, sekarang menggunakan aplikasi Zoom. Begitu juga dengan aktivitas belajar mengajar. Dengan diberlakukan new normal, mau tidak mau para pelajar akan kembali belajar ke sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan dan keamanan yang menjamin mereka dari penularan virus. Tatanan kehidupan baru bisa dilakukan setelah adanya indikasi penurunan kurva penyebaran angka COVID-19 menurun, tersedianya fasilitas kesehatan yang mempunyai dan pengawasan yang ketat. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menghadapi new normal di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah sendiri sudah memberikan panduan dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi COVID-19. Ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan oleh manajemen maupun pekerja apabila menetapkan pegawainya untuk kembali bekerja di kantor. Mulai dari berangkat kantor, tiba di kantor, hingga pulang ke rumah harus mematuhi semua protokol kesehatan. Bagi perkantoran yang telah menerapkan new normal di tempat kerja, protokol kesehatan juga seharusnya dilaksanakan. Di antaranya adalah melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki ruangan tempat kerja, mewajibkan sebuah pegawai menggunakan masker selama di tempat kerja,
larangan masuk bagi pegawai yang memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan atau batuk atau pilek atau sesak nafas. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami protokol kesehatan yang harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, di sekolah, tempat ibadah, termasuk tempat-tempat keramaian umum, seperti pasar dan mal. Tujuan dari new normal ini adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19 di tengah masa pandemi. Hadirin yang saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.